Blangkon kayak gini, kalau bagi saya juga obat ganteng gitu ya. Supaya apa? Supaya menutupi jidat saya yang luas ini Pak ya. Ini jidat saya luas ya. Nah, gini. Jadi Blangkon Jogja itu sini ada mondolan. Filosofinya itu dulu itu ini bukan apa? Bukan kain ya, tapi ini adalah nasi ya. Nasi bekal dari para abdi dalam itu dibungkus dengan apa? Daun pisang gitu ya. Kemudian diletakkan di belakang ini ya. Ada jika ada mondolan kayak gini. Ini harusnya isinya nasi gitu ya. Ya, jadi lebih ganteng tuh ya. Ini. Oke. Oke, langsung saja nama saya Agung Budiantoro, nanti di video juga ada ya. Saya dosen di FAS ya, Fakultas Sains dan Teknologi Terapan di Universitas Samahdallan yang sebagai pengampu dosen pengampu ya modul Nusantara ini ya. Tadi kalau lihat tayangan sesuatu di Jogja tadi ya, itu salah satu penyanyinya saya, salah satu penyanyinya. Jadi ya kita kemarin untuk keperluan pengalaman kampus ya kita ada sedikit shoot ya untuk lagu itu tadi ya sesuatu di Jogja. Kemudian nanti saya akan dibantu oleh mentornya Mbak Eli Rahmawati nih ya, Mbak Eli Rahmawati. Ya. Iya Pak. Ya ini kita lihat Anwar dulu ya pengenalan yang ada di Sepada ya, perkenalan yang ada di Sepada kita lihat di videonya ya, videonya pembukaan. Nah, dulu ya, proses ya, baru proses. Oke. Video pendahuluan ya, di pendahuluan itu ada video tentang pengenalan ya. Pengenalan saya dan Mbak Eli ya. Ini perkenalan, nanti diklik ini ya, diklik perkenalan itu ya ini. Semoga bisa ini. Bismillah ya. Kok masih berpusing-pusing? Wah, error ya. Oke. Mungkin Mbak Eli bisa membantu saya ya untuk videonya ya, video perkenalan. Coba di tayangan dari Mbak Eli coba. Ya baik Pak. Oke, baru proses ya ini. Share screen ya. Oke, silakan Mbak Eli. Oke, proses ya ini. Sinyal di tempat kalian bagus ya? Oke. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya. Tinggal diputar Mbak, diperbesar mungkin ya. Baik, mari kita lihat video perkenalan dari YouTube. Sepertinya memang muter, Pak. Oh, belum masuk. Sebentar. Ya sambil menunggu ya. Jadi nanti ada di video juga ya. Kalau perkenalan saya sendiri asli Jogja ya. Jadi wong Jogja. Asli Jogja, tinggal di Jogja, kerja di Jogja, keluarganya ya juga di Jogja ya. Mau mudik nggak bisa di Jogja semua. Kemudian
Nanti Mbak Eli ya, Mbak Eli ini dari Sulawesi. Teman-teman yang dari Sulawesi ya, ini ada Mbak Eli ya di sini ya, di Jogja ada Mbak Eli. Ya sebelum sebetulnya itu kita inginnya itu ya PPKM sudah tidak diperpanjang lagi sehingga kalian bisa ke Jogja gitu ya. Tiap Sabtu kayak gini kita itu jalan-jalan gitu maksud saya. Kan intinya kayak gitu ya. Inti kuliah modul Nusantara kan tiap hari Sabtu itu kita keluar jalan-jalan ke tempat wisata yang ada di Jogja gitu. Ya kita kemudian ada pembelajaran di situ. Oke Mbak Eli ditayangkan semoga sudah bisa. Semoga bisa. Sudah bisa ya Pak. Mungkin videonya yang perkenalan kita langsung sini aja Mbak Eli ya. Oke ya. Jadi isinya sama ya. Jadi isinya itu sama. Selamat bergabung di pembelajaran modul Nusantara. Jadi target perkuliahan ini kan kalian tahu tentang adat istiadat, kemudian sejarah kota Jogja, mungkin juga nanti kulinernya yang ada di Jogja, kemudian kebinekaan yang lain ya, mungkin kita akan ada kunjungan selain ke Masjid Kauman, itu masjidnya Keraton, kita ada kunjungan ke gereja juga, kemudian kalau sejarahnya ada kunjungan ke Museum Dirgantara ya, ada kunjungan ke Adu Sijopto, kemudian Monumen Jogja Kembali ya. Jadi itu nanti akan kita tayangkan di dalam pertemuan ya yang akan kita mulai hari ini ya. Hari ini kita akan materinya hari ini tentang sejarah kota Jogja ya. Jadi sejarah Mataram Islam ya. Jadi kalau sudah kalian baca di materi bahwa di Yogyakarta itu ada kerajaan namanya Kerajaan Mataram Islam ya, yang merupakan dalam tanda petik ya kayak pecahan dari Kerajaan Pajang ya, yang ada di Jawa Timur. Tetapi memang sejarahnya memang dulunya abad ke-9, 89 itu sudah ada Kerajaan Mataram Hindu ya, Mataram kuno gitu ya. Yang di situ hasilnya masih kita bisa lihat sampai saat ini yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan di situ. Tetapi kemungkinan karena erupsi dari Gunung Merapi ya yang sangat dahsyat sampai mengubur Candi Borobudur itu, sehingga kerajaan yang ada di Jogja, Mataram Jogja itu berpindah ke Jawa Timur. Ya, kemudian dalam sejarahnya Sultan Hadiwijaya ya itu berhasil mengalahkan pemberontak di Pajang sehingga dia hadiahnya alas mentau itu ya Yogyakarta itu, sehingga hadiahnya itu ya bekas kerajaan yang nenek moyangnya kemudian dibabat lagi, dibuka lagi, berdirilah Mataram Islam ya, jadi itu sejarahnya. Jadi nanti akan kita lihat di video juga. Oke Pak ya. Karena saya pakai headset Pak. Oh ya. Suaranya masuk di sini. Oke, coba diulang Mbak, coba nih. Ini Mbak Eli mau menampilkan. Oke, silakan Mbak. Oke ya, maaf ada sedikit gangguan teknis ya, tapi insya Allah sebentar lagi akan kita lewati.
Oke ya, nanti bisa dilihat aja lah langsung ya di apa nama sepadanya. Kita langsung ke materi saja ya, tentang Yogyakarta gitu ya. Kalau kota Yogyakartanya ya, jadi beda dengan Mataram Islamnya dulu ya. Jadi kalau Mataram Islam kan sebelum Yogyakarta, karena Mataram Islam itu wilayahnya lebih luas ya. Kalau Yogyakarta itu kan wilayahnya yang sekarang ini ya. Jadi itu dimulai, kalau Yogyakartanya itu dimulai dari perjanjian Giyanti ya pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Ya ini yang memecah Jogja dengan Solo gitu ya. Di Mataram itu setengah menjadi hak kerajaan Surakarta Solo, kemudian yang setengah lagi hak Pangeran Mangkubumi yang ada di Jogja kayak gitu. Sehingga dulu itu kalau saya kan asli Jogja, asli Imogiri. Imogiri itu ada di Kabupaten Bantul, tetapi desa-desanya itu ya desa ada yang masuk Solo, ada desa yang masuk Jogja. Padahal di provinsi Yogyakarta ya gitu. Itu dulu aneh gitu. Tetapi semenjak adanya kemerdekaan, kemudian ada setelah perjanjian Giyanti itu dibagi ya ada provinsi DIY dan Jawa Tengah, sehingga sebetulnya itu kalau misalkan ada usulan DIY digabung dengan Jawa Tengah, dianggap provinsi Jawa Tengah itu dari segi sejarah tidak paham gitu ya. Jadi setelah perjanjian itu ya Giyanti tadi ya, Pangeran Mangkubumi yang ada di Jogja itu jadi raja dengan gelar Sultan Hamengkubuwono ke-1. Saat ini di Jogja masih ya, ada Sultan Hamengkubuwono ke-10. Yang paling terkenal dalam perang kemerdekaan adalah Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Beliau sampai menjadi wakil presidennya Pak Harto ya. Jadi Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu dulu ketika awal kemerdekaan ya, tahun 46 sampai menyumbang jutaan gulden ke pemerintah Republik Indonesia. Kalau di di kurs hari ini ya bisa ribuan triliun. Tetapi itu sumbangan dari kerajaan Mataram Islam yang ada di Jogja. Sehingga kenapa Jogja istimewa ya? Salah satunya itu. Yang lain juga mungkin di Jogja ada Gedung Agung yang merupakan istana ya kepresidenan gitu ya. Jadi kalau Presiden Republik Indonesia ke Jogja itu sudah punya istana yang di Jogja di Jalan Malioboro sebelah selatan itu, nanti berat jalan itu ada namanya Gedung Agung. Itu istana milik presiden seperti itu. Kemudian kalau kita lihat, kalau kalian naik nanti ya, semoga setelah UTS ya, itu bisa ke Jogja gitu ya. Nanti kita bisa keliling-keliling ya. Di keraton itu ada pohon beringin, kemudian dua ya, biasanya di Beringin Utara dan ada yang selatan. Kemudian di Jogja ya, kalau otonomi daerah karena istimewa tadi, maka pemerintah daerah Jogja itu punya semacam anggaran khusus ya, dana istimewa seperti itu. Itu pengantar ya untuk Yogyakarta. Kita materi hari ini adalah sejarah Mataram Islam. Sejarah Mataram Islam itu modul yang kedua. Jadi kalau kalian klik nanti di modul yang kedua, itu adalah materi hari ini ya. Jadi tentang sejarah Mataram Islam di Yogyakarta. Misal hari ini luring gitu ya, kalian ada di Jogja, maka hari ini kalian akan saya ajak ke Kota Gede. Nah, Kota Gede itu hanya sekitar 2 kilo dari UAD ke arah timur Mbak Eli ya, ke arah timur ya, cuma 2 kilo sampai ke Kota Gede. Di situ kita lihat bekas kerajaan Mataram Islam kuno ya gitu. Mataram Islam bukan kuno ya, Mataram Islam. Jadi di sini memang sejarahnya itu bahwa Jawa dulu di bawah kekuasaan Kesultanan Pajang yang ada di Jawa Tengah. Kemudian tadi ya Sultan Hadiwijaya yang berkuasa menghadiahkan alas mentau, alas itu hutan ya, kepada Ki Gede Pemanahan.
Jadi Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan pemberontakan ya di Kerajaan Pajang. Kemudian dihadiahi alas mentau yang sebetulnya itu bekas Kerajaan Mataram Hindu yang lama gitu ya. Jadi kemudian dibuka lagi, dijadikan suatu area lagi ya. Kemudian setelah beliau wafat digantikan oleh penerusnya yang diberi gelar namanya Senopati ing Ngalogo atau Panembahan Senopati. Di dunia di Jawa ini, kalau saya kan juga orang Jawa ya, Panembahan Senopati itu kalau dari segi ceritanya orang Jawa itu sering ketemu dengan Nyi Roro Kidul gitu ya. Kalau ini di luar ini ya, di luar konteksnya ini ya. Jadi kalau kalian main ke pantai Parangkusumo, itu dekatnya Parangtritis, itu ada tempat batu khusus yang memang disebut ya dulunya tempat ketemunya Panembahan Senopati dengan Nyi Roro Kidul ya. Nyi Roro Kidul itu dilambangkan sebagai penguasa Laut Selatan, yaitu ya kalau di kita ya yang beragama Islam ya kita kan percaya ada alam gaib ya. Berarti itu mungkin jin yang dia itu hidup di pantai selatan seperti itu. Jadi dunia gaib itu memang ada ya. Saya percaya itu di kamar anak saya aja itu sering lewat itu Mbak Kunti gitu ya. Jadi dimanapun ada sebetulnya. Kemudian kita teruskan ya. Jadi Panembahan Senopati tadi membuat kota semakin ramai, semakin besar ya. Besar itu gede, bahasa Jawanya itu besar itu gede. Gede itu besar ya. Jadi dinamai kota gede ya. Kota gede. Ya, kota gede itu dibangun, ada kerajaan yang dibangun bentengnya itu mirip batuan dari batu bata merah ya. Jadi itu ciri khas kayak Hindu kuno gitu ya. Sehingga itulah toleransi yang ada. Sehingga walaupun kota gede itu kerajaan Mataram Islam, tetapi bangunannya itu masih arsiteknya arsitek Hindu. Jadi ada campuran di situ, ada campuran kebudayaan Hindu dan campuran Islam. Ya. Islam tetapi masih ada kebudayaan daerah yang tetap dihormati. Sehingga sampai saat ini kalau orang yang mau masuk ke makam raja-raja Mataram Islam yang wanita itu pakai kemben. Kemben itu hanya pakai jarik yang dilingkarkan di atas dada gitu ya. Kalau kalian pernah lihat film Sultan Agung itu atau ya kemben itu seperti itu. Itu masih berlaku sampai hari ini ya. Nah ini. Itu. Kemudian sebetulnya itu Panembahan Senopati tadi kan membantu mengalahkan musuh Pajang seperti itu. Diadai Mentawab dibuka menjadi kota yang ramai disebut kota gede. Kemudian kota gede itu semakin besar di kerajaan Mataram Islam itu sampai ke Pati, Madiun, Kediri, Pasuruan seperti itu. Ya. Kemudian Panembahan Senopati itu wafat tahun 1601, yaitu dimakamkan di kota gede. Nanti di video ada, itu dekat dengan makam ayahnya ya. Kemudian saat itu ya kerajaan Mataram Islam itu menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia. Kenapa di situ ya ada VOC dulu ya. VOC itu Belanda gitu ya. Jadi saat itu di puncak kejayaannya di pimpinan raja yang ketiga ya atau Sultan Agung Hanyokrokusumo ya, itu cucu Panembahan Senopati ya. Mungkin karena itu saya diberi nama Agung ya. Karena saya dekat dengan makam Sultan Agung di Imogiri. Nanti kita juga akan berkunjung ke sana. Jadi Sultan Agung itu dimakamkan di Imogiri sampai ke Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu di Imogiri. Nah, Sultan Agung ini ya sebagai pahlawan nasional ya. Kenapa? Karena dia 2 kali sampai dia itu dari Jogja ya membawa pasukannya ke Batavia atau ke Jayakarta atau ke Jakarta sana untuk berhadapan dengan Belanda. Ya. Kalahnya kenapa? Sultan Agung kenapa kok tidak berhasil saat itu? Ternyata memang dari dulu itu yang namanya pengkhianat itu ada. Jadi mereka yang bisa disuap oleh Belanda itu ada. Ya kenapa Belanda kok bisa awet di Indonesia? Karena itu tadi ada
anak buah atau prajurit yang berasal dari pribumi. Jadi ada pribumi atau istilahnya itu pasukan dari Sultan Agung yang bisa disuap sehingga tempat-tempat penyimpanan padi, penyimpanan beras ya sebagai cadangan makanan itu ketahuan oleh Belanda sehingga dibakar gitu. Sehingga tidak berhasil saat itu. Tetapi siapa yang berkhianat itu ketahuan. Sehingga ketahuan, ditangkap dan dihukum ya, dipenggal. Kemudian nanti kalau kita di bab yang kedua, kalau kita nanti ke makam Raja Imogiri ya, kita nanti ada semacam tangga yang mau masuk ke makam raja-raja itu ada tangga yang di situ yang di bawahnya ya, ceritanya di bawahnya itu ada kepalanya si Temenggung atau yang berkhianat tadi itu. Ditanam di situ, ditanam di tangga di bawah sebelum masuk ke makam raja-raja. Filosofinya supaya diinjek-injek oleh pengunjung seperti itu. Itu pengkhianat dari Sultan Agung. Itu. Oke, kita balik ke Panembahan Senopati tadi ya. Jadi itu adalah simbah atau kakek si Sultan Agung gitu ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang sejarah Jogja, kenapa kok di Jogja itu ada sultannya gitu ya. Sampai hari ini ada sultan, sampai hari ini ada daerah istimewa gitu ya. Sejarahnya itu ya. Jadi ada Mataram Islam, ada Panembahan Senopati, nanti ada Amangkurat, dan seterusnya sampai ada perjanjian Giyanti. Giyanti itu yang Jogja jadi menjadi Sultan Hamengkubuwono I, itu kemudian yang 2, 3 sampai ke 9 yang sudah meninggal. Saat ini Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 nanti akan kita lihat. Jadi harapan kita kalian tahu kenapa kok Jogja itu masih ada kerajaan yang masih berdiri gitu ya. Masih diakui juga sebagai kerajaan di Indonesia ya. Kenapa seperti itu? Kalau kita baca memang ya dulu itu ya Sultan Hamengkubuwono ke-9 kalau nggak salah tanggal 4 Januari tahun 46 itu memberikan surat kepada Presiden Soekarno ya. 4 Januari tahun 46 kalau nggak salah ya. Itu menyatakan menggabungkan diri dengan NKRI. Jadi Jogja itu menggabungkan diri dengan NKRI seperti itu. Jadi itu juga salah satu keistimewaan dari DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta ini, bahwa di Jogja itu menggabungkan diri ke NKRI seperti itu. Oke, mungkin sambil biar ada refreshing ditampilkan videonya Mbak Eli ya. Gitu. Baik, Pak. Saya coba tampilkan lagi. Ini kenapa nggak ada suara? Tadi sudah saya coba bisa. Saya coba. Oke ya, materinya itu ada di Spada, nanti bisa kalian baca-baca ulang. Misalkan belum paham, bisa tanya ya di WA Group ya. Nanti Mbak Eli bisa membantu untuk menjawab gitu ya. Jadi ini kunjungan ke Mataram Islam. Nih. Coba saya akses dari sini. Oke, sebelum masuk Mbak Eli ya, sambil menunggu Mbak Eli ya. Tadi kenalannya baru saya dengan Mbak Eli ya. Saya pengen tahu dari kalian yang ada di sini. Mungkin bisa dipanggil satu-satu kan dulu. Ada yang bergabung baru 10 ya? Iya Pak, ini sepertinya tidak hadir semua. Baru 10 ya. Oke, saya panggil satu-satu ya, tolong memperkenalkan diri ya. Yang dilihat nomor 1 di tempat saya itu Mbak Firka Zahrah. Firka. Oke, silakan memperkenalkan diri Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firka Zahra Ardianita, biasa dipanggil Firka, asal Universitas Negeri Makassar,
Kota Makassar. Oke, Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar ya. Tapi nggak kasar loh Mbak, halus kan? Ya. Oke ya. Oke, Mbak Firka dari Negeri Makassar. Oke, selamat datang ya Mbak ya. Nanti kalau ke Jogja, semoga setelah UTS ya, kita berdoa bersama ya. Kalian kan ada uang saku juga Mas ya. Ada uang apa namanya ke Jogjanya itu kan ya, kalau itu apa namanya ada dananya kan main-main ke Jogja. Oh ini bisa nggak Mbak Eli? Coba nanti kita lanjut perkenalan ya Mbak Firka. Suaranya belum masuk ya, Pak? Oh ya, teknis ya. Oke, nanti bisa dilihat aja ya nanti ya. Kita kenalan dulu ya. Oke, ini biar Mbak Eli pusing dulu ya. Kenapa suaranya nggak masuk? Oke, yang kedua Mbak Ainun. Oh, sudah masuk. Ya, kita lihat dulu tayangannya ya. Oke, sebelum Mbak Ainun ya, sebelum Mbak Ainun kita lihat tayangan dari Kota Gede ini. Ini musiknya gamelan modern ya, jadi campuran kerajaan dengan Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kota Gede. Kota Gede adalah kota yang menawarkan pesona keindahan, baik kota tua, bangunan bersejarah, dan juga kerajinan perak. Kota Gede itu sendiri memiliki arti kota yang sangat besar. Kota Gede merupakan pusat kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam dibangun oleh Raja Sutawijaya atau yang lebih dikenal dengan Panembahan Senopati. Pada tahun 1584, Panembahan Senopati mendeklarasikan kerajaan Mataram Islam di Alas Mentau. Alas Mentau itu sendiri merupakan sebuah daerah yang saat ini dikenal dengan sebutan Kota Yogyakarta. Pada tahun 1587, Kerajaan Pajang mengalami keruntuhan. Dan pada akhirnya Kerajaan Pajang mengakui keberadaan Kerajaan Mataram Islam. Kota Gede terletak di sisi tenggara Yogyakarta, di mana merupakan ibu kota dari Kerajaan Mataram Islam. Kota Gede merupakan cikal bakal dari Kesultanan Yogyakarta dan juga Kasunanan Yogyakarta. Panembahan Senopati membangun Kota Gede sebagai pusat pemerintahan. Selain itu, Panembahan Senopati juga membangun masjid sebagai tempat peribadatan. Masjid Kota Gede dibangun dengan arsitektur Hindu-Buddha yang melambangkan toleransi antar umat beragama. Kota Gede, di depan Masjid Gede Mataram Islam terdapat pohon beringin yang sangat besar, di mana pohon beringin ini ditanam oleh Panembahan Senopati yang diberi nama Wiringin Sepuh. Selain itu, di depan Masjid Kota Gede juga terdapat prasasti yang melambangkan bahwa Kasunanan Surakarta pernah ikut merenovasi Masjid Gede Mataram Islam. Di atas prasasti juga terdapat mahkota yang melambangkan Kasunanan Surakarta. Tempat-tempat lain yang bersejarah di Kota Gede ada makam kerajaan para raja kerajaan Mataram Islam di sebelah kiri saya, dan juga terdapat sendang seliran di sebelah kanan saya. Ketika para peziarah akan berziarah di makam, maka para peziarah diharuskan memakai baju adat Jawa, khususnya yaitu jari. Dan juga bagi para wanita diharuskan melepas hijab dan juga harus memakai kemben. Sendang seliran terdapat dua sendang, yaitu sendang kakung dan juga sendang putri. Sendang kakung itu sendiri merupakan sendang bagi kaum pria untuk menyucikan diri, dan juga sumber airnya berasal dari makam para raja kerajaan Mataram Islam. Sendang putri merupakan sendang bagi kaum putri untuk menyucikan diri, dan sumber airnya berasal dari pohon beringin yang ada di depan kerajaan Mataram Islam. Sendang seliran didirikan oleh Raja Panembahan Senopati dan juga Ki Ageng Pemanahan.
Kota Gede hingga saat ini masih bisa dinikmati. Kota Gede menganut konsep catur gotro tunggal, di mana terdapat 4 tempat atau kawasan yang berarti satu kesatuan tunggal, yaitu terdapat masjid sebagai pusat peribadatan, dan juga ada pasar sebagai pusat perekonomian, terdapat keraton sebagai pusat kekuasaan, dan juga alun-alun sebagai pusat budaya masyarakat. Pasar Kota Gede saat ini masih eksis di kalangan masyarakat, dan juga terdapat tradisi unik di Pasar Kota Gede, yaitu Pasar Legi yang hanya dilakukan pada hari Legi pada tanggalan Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing kawedangan ingkang punika dalem kalian Bapak Bekal Hastono Darmito wonten ing komplek Masjid Agung Kota Gede menika badhe nirasaken babagan sejarah saking Keraton Mataram Islam. Bilih Bapak Bekal saged nirasaken sejarahipun Panembahan Senopati wonten ing tlatah niki. Jadi sakit Nggih monggo. sejarah Mataram menika punika hadiah. Hadiah saking pun Ki Ageng Pemanan saged ngedani Adipati Jepang Panolang Aryo Penangsa. oh nggih. Pun Ganjar Alas Mentau kadang Bupati. Oh nggih, saking kerajaan Pajang nggih. Oh nggih. Bupati Kagem Jawi, Nggih, Mentau Kagem Ki Ageng Pemanan. mentau nggih. Kajeng pun babat menika yang jumeneng Kanjeng Panembahan Senopati menika. Oh nggih. Danang Sutawijaya. Oh. Putranipun Oh nggih nggih. ke Mataram Islam sampun Mas. Jadi menika kebudayaanipun sing Jawi, Jawi, agama sudah Islam. agamanipun sampun Islam ngoten nggih. Oke. Kalau masalah ubu rampe saji resik Mas. Tasih nggih. Orangnya sudah Islam. Nggih, Islam tapi Islam kejawen dados wonten misalipun hitung-hitungan neton, dinten tasih wonten nggih. Menika budaya Mas. Nggih, budaya saking nggih saking sakipun Pajang menika tasih Hindu ya menawi Pajang menika Ya sampun Islam. Islam ya atau nggih dereng anu nggih dereng santen nggih. Sing menika Ki Ageng Panan kaliyan putranipun Ki Ageng Kanjeng Panembahan Senopati sak rombongan lajeng babat wana mentau. Ngono mentau. Menika wonten mriki kita gede Iki kalian kalian peret. betul menika anu Hastorenggo. Hastorenggo. Oh salah bilang menika nggih. Pun weling kalian Kanjeng Sunan nek babat Alas Mentau kabeh damel kerajaan wonten sak kidul ringin tanamanipun kan. Oh, gitu ya. Mau dipakai belakang sekali. Ringipun Menika oh nggih. Oh nggih. Lahirnya sekolah nggih. pun Kanjeng Sunan. Oh nggih nggih. Kanjeng Mataram Kanjeng Panembahan Senopati Sinungkap Banjur Kanjeng Sultan Agung Mas. Oh nggih. Yasa Kerto. Oh nggih. Kerto Kerto iku nggih. lajeng pun paretaken Kadatakan Amangkurat setunggal ya nika. wonten dusun pleret menika. Menika putranipun Agung ingkang nami Amangkurat setunggal ya. Kalipun nyeraki segara Yasa. Oh nggih segara yasa saking tembung segara yasa. Juan ada segara yang ingkang dipun damel apa nggih. Oh nggih nggih. Dados Sultan Agung riyen wonten ing Kota Gede ngoten nggih. Kang dipun rasaken Amangkurat ten Kerto ten Pleret menika. Nggih. Sultan Agung wonten Kerto. Boten Pleret napa? Oh Yasa wonten Kerto. saya mangkasa. Sing Amangkurat pun pleretaken. Oh Pletakan akan. Oh lakon ten Kerto Amangkurat ten Pletakan niku nggih. Namung kirim kan tan. Oh nggih. Nggih. Pun 100 meteran. Oh nggih nggih. Wonten Pleret menika. Oh nggih nggih. Lajeng Amangkurat, Amangkurat 1, Amangkurat 2, Amangkurat sampai 4 Mas. Oh nggih. Menika sinten Pangeran Ugel. Oh. Kambing sepeda. Oh. Kambing sepeda. Oh nggih nggih. Menawi wonten ing kompleks Masjid Agung Kota Gede punika menika wonten kompleks makam nggih menika makamipun Menika makamipun inggih Nyi Ageng Panembahan Jayapurana. Oh nggih. Sultan Hadiwijaya. Salah Wijaya nggih. Lajeng Ki Ageng Pemanan
Pemanya Kepati Kiai Sultani. Oh, Ya. Kanjeng Ratu Retno Dumilah, Kanjeng Ratu Kalinyawat, Kanjeng Panembahan Sinapati, Kanjeng Pangeran Gagak Bani. oh, nggih. Menawi makam raja-raja ingkang ten Imo Geninga Sultan Agung nggih. Agung nggih. Sang Agung, Sang Mangkuwono nggih. Paduka sepeda, paduka Kalau itu harus sudah sama semalika. Yang terakhir Sultan Hamengkubuwono kang kaping 9 ngoten nggih. Oh nggih. Dados menika sejarahipun Mataram Islam nggih. Jadi sejarah Mataram Islam wonten ing Kota Gedhe nggih menika cikal bakal Mataram Islam wonten ing Alas Mentau. Alas Mentau menika alas itu hutan, mentau itu nama pohon ya. Terus niku dipun babat niku nggih dipun buka kagem didamel kerajaan Mataram Islam. Kok pilih mekaten yen nggih ada akan ngoten niku. Nggih, selain Islam. oh nggih selain Islam saya menawi iki kerajaan Mataram Islam. Selain Islam. Oh nggih. Ayo juga Atau menawi Solo kan wonten ingkang sanes Islam. ayo juga selain Islam. Saged oh nggih. Pak Kuncen. Oh Pak Kuncen. Oh nggih. Oh nggih. Menawi nggih. Nggih makaten nggih. Adik-adik sekalian nggih. Cerita sedikit nggih ibaratipun nika sepenggal cerita tentang sejarah kerajaan Mataram Islam yang ada di Kota Gedhe Yogyakarta. Ya, Kota Gedhe itu hanya dengan keraton yang sekarang ya paling cuma 3 kilo ya, dekat. Jadi kalau berkunjung ke Yogyakarta, ke keraton Yogyakarta yang sekarang ada, itu tinggal ke timur sekitar 3 kilo nanti sudah sampai ke Kota Gedhe ya, arah tenggara dari keraton Jogja sudah sampai Kota Gedhe. Dan di sini adik-adik bisa melihat ada Masjid Agung Kota Gedhe, kemudian di sini ada komplek makam dari Panembahan Senopati, kemudian juga ada sendang juga, kemudian nanti ada kerajaan di Kertonya, kemudian kalau ke selatan sekitar 3 kilo itu nanti Pleret ya, Pleret itu ya. Jadi itu sedikit tentang pengantar ya tentang Mataram Islam yang ada di Jogja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Eli ya. Itu tadi tayangan yang kita ambil ya. Yang harusnya itu kalian kalau di Jogja ya kalian jalan-jalan di situ. Jalan-jalan di Kota Gedhe, kemudian Keraton Mataram Islam Kota Gedhe dengan pasar Kota Gedhe itu hanya 100 meter sebetulnya. Jadi tayangan tadi Mbak Eli itu jalan itu kalau jalan terus 100 meter nanti sampai pasar Kota Gedhe. Di situ bisa beli jajan, kalau di Jogja itu ada namanya jajan pasar ya. Jajan pasar itu makanan tradisional asli Jogja, khas Jogja itu ya enak-enak gitu. Saya jamin enak sebetulnya. Tapi sayangnya ya kalian masih di tempatnya masing-masing. Ya. Harusnya ya di sini hari ini kita jalan-jalan kan, dibayangkan dulu aja lah. Dibayangkan dulu. Semoga nanti setelah UTS bisa sampai Jogja betul ya. Kita jalan-jalan. Oke, kita lanjutkan kenalan ya. Tadi baru Mbak Firka Zara ya dari Makassar ya. Yang kedua Mbak Ainun. Jadi Mbak Ainun. Oke, silakan Mbak Ainun. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardiana, biasa dipanggil Ainun, asal Universitas Negeri Makassar, Kota Makassar. Oh, temannya Mbak Firka tadi ya? Wah, teman satu jurusan. Beda, Pak. Janjian berarti. Oke, terima kasih Mbak Ainun ya. Kita masuk Mas Andika. Ya, Pak. Monggo Mas Andika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Andika Tarumudi, boleh dipanggil Dika.
Saya berasal dari Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Oke, Halu Uleo ya. Nggih, Pak. Oke, saya jurusan apa, Mas? Program studi akuntansi, Pak. Akuntansi. Kalau biologi nggak tahu dosennya ya biologi ya. Saya punya teman kuliah ya dari situ biologi ya, suami istri, tapi kemarin si suami meninggal kena COVID ya. Jadi dosen biologi, suami istri ya, dosen biologi Halulio ya. Dua-duanya teman kuliah saya S3 kemarin. Setelah lulus yang suami kena COVID, kemarin kena COVID, yang keduanya kena COVID tapi yang suami meninggal. Kasihan juga ketika online kita melayat itu 3 hari 3 malam itu ya. 3 malam itu padahal putrinya itu baru pendidikan kedokteran, tapi kedokteran di Universitas Pertahanan ya. Sehingga dia kedokteran tetapi ada pas militer di di Magelang, sehingga dia tidak bisa melayat juga. Wah, itu situasi malam itu sangat membuat saya menangis juga itu. Oke, terima kasih Mas Andika ya. Kita lanjut Mbak Cahya. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Cahya. Wah, ini ceria ini. Ya baik, perkenalkan nama saya Umul Hoiria Cahya Ningrum. Biasa dipanggil Caning, dan saya adalah mahasiswi semester 5 Fakultas Farmasi Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Bapak. Oke. Temannya Mas Andika ya. Satu universitas tapi beda jurusan. Ya, semoga nanti kalau betul-betul bisa ke Jogja ya janjian saja ke Jogjanya kapan gitu ya. Bisa ada teman naik pesawat ya. Mbak Cahya, terima kasih Mbak Cahya. Farmasi ya. Bertanya Mbak Eli dulu farmasi di mana, Mbak? Diterima di farmasi di mana? Tidak Pak, lalu cuman manajemen farmasi. Oh, di mana? Ya, di STIE Jogja. Enggak. Oh, yang di Sulawesi tidak daftar di sana? Enggak, di Sulawesi enggak. Oh ya. Oke. Enggak ada yang dari Palu ya ini. Oke ya. Kita lanjut Mbak Eli ya. Baik, Mbak Pak. Fitria. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil suaranya ya, Mbak. Oh iya. Udah, Pak? Udah ya, sip. Perkenalkan, nama saya Fitria Kumalasari dari Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan, Prodi Mbak. PGSD. Agak putus-putus ya? Suaramu putus-putus? Benar dulu. Ya, udah. Diulangi, Mbak. Ya. Perkenalkan, nama saya Fitria Kumalasari dari Universitas Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Oke, dari Kalimantan Selatan ya, Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan. Oke. Terima kasih Mbak Fitria. Kita lanjut ke Mbak Indah. Baik, Bapak. Sebelumnya saya minta maaf karena tidak bisa mengaktifkan kamera karena jaringannya kurang baik. Oh, ya. Jadi mohon maaf juga Pak telat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Indah Aryani. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Oke, Kalimantan lagi. Terima kasih Mbak Indah ya. Ya, jaringannya kurang bagus ya. Ini berarti tidak Pak. di kampus. Tidak di kampus. Tidak, Bapak. Oke, terima kasih Mbak Indah. Kita lanjut. Mbak Irma Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dan teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama saya Irma Sari. Saya merupakan salah satu mahasiswi farmasi di Universitas Halu Oleo semester 5. Jadi saya temannya Caning. Oh, emang Caning. Itu janjian Pak dulu. Ini ikut ini gitu ya. Sama-sama urus berkas. Oh, sama-sama urus berkas ya. Oke, sama-sama lolos gitu Mbak ya. Pilih Jogja. Oke, terima kasih Mbak Irma ya.
Kemudian Mas Muhammad Bustomi. Ahmad Bustomi atau Muhammad Bustomi ini? Oh, mohon maaf nih Pak, belum bisa on cam Pak. Saya dari HP, satu lagi dari laptop untuk MK yang lainnya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat Pak Agung dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bustomi dari Prodi Teknik Informatika STEMIK Amik Riau Pekanbaru semester 5. Oke, Pekanbaru ya Mas ya. Semester 5. Ya. Oke, terima kasih Mas Muhammad Bustomi. Kalau Ahmad Bustomi kan pemain bola. Tahu nggak Mas? Tahu Pak, idola saya juga dulu Pak. Oh, idola. Itu saya pernah foto bareng itu Mas. Karena dulu kan apa namanya dia ikut Malang ya, apa namanya Arema Malang kalau nggak salah dulu. Iya Pak, Arema Malang. Iya, saya pas naik kereta itu gerbong depan saya itu disewa full oleh Arema Malang. Jadi saya jalan itu saat itu saya bawa bola kecil, bola dari kain itu ya. Ya ditandatangani oleh Eloko Gonzales, itu Ahmad Bustomi, siapa sih? Saya lupa itu. Pemain-pemain tanda tangan. Tapi bolanya hari ini hilang. Berarti bisa besok tuh Pak olahraga bareng tuh Pak. Oh ya, bisa Mas, bisa. Jogja insya Allah banyak tempat untuk olahraga Mas. Oke, masih Mas Bustomi ya. Kita lanjut Mbak Novita Dwi Jayanti ya. Mbak Novita. Selamat pagi Pak. Oh iya ini. Gimana Mbak? Silakan. Perkenalkan, nama saya Novita Wijayanti Jamal, biasa dipanggil Novi. Saya dari Universitas Negeri Makassar, semester 3, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih. Oke, dari Makassar lagi ya. Berapa sudah? Nanti janjian kalau kamu ke Jogja ya, yang dari Makassar ya, janjian. Oke, terima kasih Mbak Novita. Kemudian Mbak Sismiko. Itu ya Sismiko ya? Mas ini ya? Atau Mbak? Mas ya? Iya Mas Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Budi dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Perkenalkan, nama saya Sismiko Eka Putra, mahasiswa semester 7 Teknik Informatika, STEMIK Amik Riau, Pekanbaru. Oke, terima kasih Mas Sismiko ya. Semester 7 Mas ya? Semester 7 Pak. Mbak Eli ini juga semester 7 ya, Mbak Eli ini ya? Iya. Ya, Mbak Eli juga semester 7 ya. Karena mentor itu dari mahasiswa akhir ya. Mahasiswa akhir itu kan semester 7, kalau semester 9 udah pada lulus ya. Sehingga saya nunjuk ya, apa namanya Mbak Eli sebagai mentor saya ya. Membantu saya untuk kuliah ini ya. Semua sudah ini? Sudah belum semua? Oh, ada satu di bawah. Maaf Pak, atas nama Indah Nur Ramadhani Pak. Oke Mbak Indah. Indah ada dua misalnya, ada Indah Haryani sama Indah. Ya kamu. Tapi saya ada di list ya Pak. Gimana? Saya ada di list. Ada. Indahnya dua, kelewatan Mbak. Indahnya Ya, itu ada Pak. dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agung Budiantoro. Selamat pagi juga teman-teman semua. Salam kenal semua. Nama saya Indah Nur Ramadhani Ali. Karena kebetulan di sini ada Indah, boleh panggil nama saya Rara aja. Nah, boleh dipanggil Rara Pak. Terus saya dari STEMIK Amik Riau, jurusan Teknik Informatika semester 7. Oke, jadi semester 7 ya. Iya Pak. Jadi seumuran dengan Mbak Eli, mentornya ya. Jadi Mbak Eli kalau nyapa di grup juga teman-teman kan memang apa namanya seumuran gitu ya. Oke, terima kasih. Ada yang belum lagi? Wah ini Mbak Manopo ini ya. Mana Mbak Manopo? Hadir Pak. 2 juta. Ini mana kelihatan. Wah ini Pak. Kacamatanya nggak dipakai. Silakan Mbak Manopo. Baik Pak, perkenalkan nama saya Sri Wulandari Manopo. Saya mahasiswa semester 5 Prodi Manajemen dari Universitas Negeri Gorontalo. Universitas Negeri Gorontalo, Mbak Sri Wulandari ya. Oke. Ini kacamatanya nggak dipakai. Saya tak pakai loh Mbak. Iya Pak. Oke, terima kasih. Ini semuanya
baru berapa berarti ya? Ada yang belum masuk Mbak Eli ya? Coba dilihat di chat ya. Mungkin ada yang apa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 orang, Mbak. Ada beberapa tadi yang masuk join tapi leave. Sepertinya jaringan. Oke. Sebetulnya total itu yang ada di daftar itu kan ada 18 ya. Kemudian dari 18 itu ada yang mundur Mbak ya, Mbak Eli ya? 1 ya? Mengundurkan diri 3 orang. Oh, 3 orang. Berarti tinggal 15. 15. Padahal kan kalian dapat uang saku ya, Mbak ya? Mbak, Mas ya? Dapat enggak? Dapat, Pak. Tapi belum cair. Oh, sama, Mas. Saya juga ini buat video macam-macam ini belum ada uangnya juga sama. Ya, nggak tahu lah, semoga nanti cair Mas ya. Jadi apa namanya, sampai hari ini belum ada dana ya. Ya, kita tunggu saja lah, kita tunggu. Yang penting apa namanya, kuliah tetap kita jalankan dulu ya, kuliah tetap kita jalankan, kemudian yang di sini ya, apa namanya, kuliahnya serius tapi santai ya, santai tapi serius. Maksudnya ya kita santai kayak gini, santai tetapi harapan kita CPL, capaian pembelajarannya kecapai gitu ya. Kalian tahu tentang Jogja gitu. Mungkin apa namanya, ada temennya yang juga ambil Jogja ya, kok beda ya. Memang kita apa tidak boleh sama sih sebetulnya itu. Jadi dari UAD saja itu yang lolos dosen pengampunya itu ada 4 dosen ya. Mungkin ada teman kalian yang dapat dosen yang lain. Iya, gitu ya Mbak ya, Mas ya. Ada teman kalian yang dapat dosen lain di UAD, ada nggak? Ada, Pak. Ada ya. Dapat siapa Mas Andika? Nggak tahu. UAD ada 4 dosen ya. Di UAD ada 4 dosen yang sebagai pengampu untuk kuliah ini ya. Saya, kemudian nanti ada Bu Betty, Pak Herman, sama Bu Heni, 4 itu. Jadi apa namanya, kunjungannya juga mungkin berbeda-beda, ada yang sama, tapi ada yang berbeda-beda. Karena kita nggak boleh sama plek, jadi harus milih ya. Milih, ada sama 1-2 diperbolehkan, tetapi kalau sama semua ya nggak boleh karena beda apa namanya, beda dosen. Sehingga untuk yang apa namanya, mata kuliah yang ini yang saya ampu ya kita nanti kita kunjungannya ya ke Kota Gede, kemudian karena sejarah Islam, Mataram Islam, Kota Gede, kemudian nanti kan Imogiri ya. Imogiri itu kalau dari UAD ke selatan 10 kilo. Ya, 10 kilo itu ya relatif dekat Mas ya. Jarak tempuhnya dari kampus 20 menit kalau nggak salah ya. Itu jalan nyantai ke selatan. Jadi kalau saya dari Cendela, ini saya di kampus ya, lihat ke selatan itu dapat gunungan, itu ada makam Raja Imogiri di sana kelihatan apa temboknya. Padahal jaraknya 10 kilo ya. Jadi di sana apa namanya makamkan ya Sultan Hamengkubuwono ke-1 sampai ke-9 plus Sultan Agung plus raja yang ada dari Solo tadi itu yang perjanjian Giyanti yang di awal tadi saya sampaikan. Itu nanti akan kita pelajari minggu depan, tetapi ini sebagai pengayaan dulu ya, sebagai tambahan bahwa di Imogiri itu kenapa makamnya di atas bukit itu ya. Sejarahnya itu ya, sejarahnya orang Jawa ya. Dulu Sultan Agung ketika naik haji ke Mekah, beliau itu membawa tanah dari Arab Saudi sana ke Jogja. Kemudian dia mencari tanah yang hampir sama teksturnya, baunya sama, itu dicari. Dan sampailah di Imogiri itu. Sehingga di situlah beliau mengatakan nanti saya dimakamkan di sini gitu. Sehingga jarak dari keraton itu sekitar kalau nggak salah 15-an kilo. Kalau dari keraton Jogja ke makam Raja Imogiri itu 15 kilo. Jadi dari keraton yang sekarang ini ada ya di pusat kota Jogja dengan makam Raja Imogiri itu ada jarak 15 kilo. Di sana kalau misalkan kalian ke Jogja, misalkan main ke sana, persiapkan stamina. Kenapa? Naik tangga, kalau nggak salah ada 400 tangga anak tangga ya, 400 anak tangga.
Jelas kalau ada anak tangga berarti kan jelas naik ya. Kalau naik jelas ke atas ya, nggak ada naik ke bawah ya. Anak tangga naik, kemudian nanti tadi ya sama dengan yang di Kota Gede ya. Makam Raja-Raja Mataram, walaupun Mataram Islam, itu kalau wanita disuruh pakai kemben ya. Jadi kalau apa namanya, kemben itu pakaian Jawa yang pakai jarik hanya seatas dada itu loh Pak ya. Jadi itu aturan yang adat ya, adat yang disampaikan itu ya, yang dari awal bahwa Mataram Islam itu kan dari Pajang tadi ya, masih campur, masih menghormati adat istiadat Jawa. Sehingga ketika Mataram Islam itu ada, itu ya tradisinya itu juga masih tradisi Jawa. Maksudnya gini, ada neton, ada apa pon, kliwon, legi, tahu nggak itu? Hari-hari pasaran kayak gitu ya. Di Jogja itu masih, di keraton masih digunakan gitu ya. Misal ya, ada peringatan tahun baru Islam, Muharram, tapi Muharram itu nanti kalau pada Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon itu di Imogiri itu ada namanya uras gentong ya, gentong itu tempat untuk wudhu. Nah seperti itu. Itu apa namanya, adat-adat yang Islam tetapi masih kejawen itu, Islam Jawa. Islam Jawa, tetapi apa namanya, itu bentuk apa ya, semacam ya dakwahnya dulu seperti itu, dakwahnya dari Keraton Mataram Islam ya. Tadi digambarkan bahwa bangunannya pun masih arsiteknya Hindu-Buddha kayak gitu. Oke, itu ya pengantar hari ini. Ada apa? Sudah 1 jam pembelajaran. Untuk kemudian nanti diskusi Mbak Eli ya. Ada waktu diskusi ya. Oke, silakan diskusi atau ada pertanyaan, bisa saling bertanya atau apa, diskusi di forum ini ya. Kalau ada yang ditanyakan, nanti kita jawab. Ini jam 9 kita masuk diskusi. Oke, silakan yang mau ada pertanyaan. Saya Pak izin bertanya. Oke, Mbak. Iya, Pak. Ya baik, Pak. Untuk di daerah istimewa Yogyakarta mayoritas sukunya suku apa ya Pak? Apakah ada suku spesifiknya seperti kalau di Kendari, Sulawesi Tenggara itu yang mendominasi suku Tolaki, suku asli dari Sulawesi Tenggara. Kalau di Jogja apakah Jawa Pak? Atau bagaimana? Di Jogja ya Jawa Mbak. Jogja Jawa. Walaupun Keraton Jogja itu ada beberapa tempat yang namanya itu diambil dari suku yang lain. Bugisan, ada namanya Bugisan. Iya. Di Jogja itu ada namanya Bugisan. Bugisan berarti apa? Tempat orang-orang dari Bugis. Bugisan itu. Jadi ada tempat-tempat yang namanya itu memang diambil dari suku yang lain yang dulu di Jogja. Oke ya, di Jogja itu maaf ya, bukan apa sara atau tidak toleran. Di Jogja itu maaf ya, Chinese tidak boleh memiliki hak tanah. Ada sejarahnya. Sejarahnya itu ketika perang kemerdekaan ya, kita itu perang di Jogja itu perang melawan penjajah gitu. Tapi maaf ya, yang Chinese saat itu malah membantu Belanda gitu. Jadi malah mengkhianati mereka membantu Belanda sehingga oleh Sultan ke-9 saat itu ya, mereka mau lari ya, mau keluar dari Jogja karena mereka takut. Tapi Sultan Hamengkubuwono ke-9 memberi pengampunan. Silakan kalian tinggal di Jogja, tetapi kalian tidak boleh memiliki hak tanah di Jogja. Tetapi ya saat ini mereka beli ya di atas namakan pegawainya gitu kan, beli di atas namakan pegawainya gitu. Jadi sama saja sih sebetulnya ya. Tapi itu ya, ada sejarahnya, bukan Jogja itu tidak toleran dengan orang Cina gitu. Itu ada sejarahnya ya, ada sejarah seperti itu. Jadi apa namanya, kenapa kok muncul seperti itu. Jadi kan pernah ada kasus ya, tidak toleran. Orang Jogja tidak toleran karena dari Cina tidak boleh memiliki tanah di Jogja. Kalau kita
informasi hanya sebatas itu kan memang kepotong ya. Tapi ada sejarahnya, why-nya ya, why-nya. Mereka itu diampuni boleh tinggal di Jogja, tetapi tidak boleh hak milik tidak boleh. Diampuni oleh Sultan ke-9. Kenapa diampuni? Karena saat itu, saat perjuangan kemerdekaan, mereka malah itu membantu Belanda, ya. Bukan membantu pejuang kemerdekaan yang ada di Jogja. Tuh, saat itu, Mbak ya. Oke. Mungkin ada yang lain? Ini sukunya suku Jawa, Mbak. Jawa ya. Walaupun saat ini ya, teman-teman saudara kita dari Sunda ada beberapa yang ke sini ya. Mereka jualan keliling itu kebanyakan dari Sunda. Jadi kalau yang jualan keliling ada jualan apa? Peralatan rumah tangga, ada cilok, ada apa ya? Itu saya tanya-tanya ya dari Tasikmalaya, dari Ciamis. Tapi rata-rata ngakunya dari Bandung ya. Dari mana, Pak? Dari Bandung. Bandungnya mana? Bandungnya Tasikmalaya. Oh. Bandungnya mana? Ciamis ya. Karena taunya orang Jogja itu kan Bandung ya, Jawa Barat. Tapi kebanyakan memang kalau di Jogja ya memang orang Jawa. Sehingga kalau bisa ya bisa apa namanya? Bisa bahasa Jawa ya. Itu Mbak Eli itu sebetulnya walaupun orang Sulawesi, kakeknya orang Jogja itu. Gunung Kidul ya, Mbak ya. Iya, Pak, benar. Mungkin kalian yang Sulawesi juga kakek neneknya Jawa juga atau gimana? Iya Pak, orang Jawa. Kamu juga orang Jawa ya Mbak Caning ya? Bisa bahasa Jawa? Enggak Pak. Enggak? Mending Mbak Eli ya, Mbak Eli itu masih bisa bahasa Jawa itu. Oke, itu ya suku di Jogja Jawa. Tapi memang ada tempat-tempat khusus ya, yang memang dari suku yang lain ada penamaan ya. Ada penamaan yang memang menggambarkan itu asli suku mana, kayak Bugisan tadi itu. Kauman itu kaum itu orang-orang yang beragama itu namanya kauman. Bugisan, Kauman, lupa saya Mbak ya. Ada beberapa yang tempat memang itu khusus suku yang lain yang ada di Jogja. Oke. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan? Kita diskusi aja, santai aja. Izin bertanya Pak. Oke, silakan Mas Bustomi. Untuk sistem penilaian dari mata kuliah ini gimana ya Pak? Oke, mungkin Mbak Eli bisa membantu menjawab sistem penilaiannya. Jadi begini ya teman-teman, sebelumnya nanti kita setelah kuliah ini akan ada kuis, nah tapi penilaiannya itu paling banyak di logbook. Jadi nantinya teman-teman harus mengisi logbook setiap pertemuan, tergantung pertemuannya ada kebinekaan, ada refleksi, ada inspirasi. Jadi dalam 1 bulan ini kita akan lakukan 2 kali kebinekaan, 2 minggu, dan sekalinya 1 kali refleksi. Jadi dalam 1 bulan ada 4 kebinekaan dengan 2 refleksi. Nah, untuk jadwal refleksi ini sebenarnya di hari Minggu. Nantinya kesepakatan teman-teman bisanya hari Minggu jam berapa. Kemarin disepakati dengan Pak Agung untuk kegiatan refleksi diadakan di hari Minggu jam 3. Nah, di setiap kegiatan teman-teman harus mengisi logbook, dan di logbook itu nanti ada lampiran, di mana lampiran itu berisi screenshot atau foto atau video bahwa teman-teman itu sudah mengikuti setiap pertemuan. Nah, nantinya penilaian itu dari logbook dan juga kuis yang ada di setiap pertemuan. Seperti itu. Dan juga absensi. Kehadiran teman-teman. Izin bertanya Kak, berarti itu setiap pertemuan bukan di hari Sabtu ini Kak? Maksud itu besok itu? Iya, setiap pertemuan kalau untuk pertemuan kebinekaan dan inspirasi itu dilakukan di hari Sabtu. Tapi kalau untuk kegiatan refleksi memang dijadwalkannya di setiap hari Minggu, tapi 2 minggu sekali. Jadi setelah 2 kali pertemuan, nanti akan diadakan pertemuan refleksi di hari Minggu, begitu. Jadi gini, itu memang dari diktinya seperti itu. Jadi untuk modul Nusantara itu selain kuliah yang tiap Sabtu itu, setiap 2 kali pertemuan ada refleksi.
Refleksi itu yang merefleksi atau dari dua pertemuan itu apa yang didapat, ya kan? Apa yang didapat. Sebetulnya kalau kalian di Jogja itu diharapkan refleksinya itu dilakukan misal kita malam-malam misalkan di apa namanya Bukit Piyungan sana yang bisa melihat kota Jogja, kita membuat suatu lingkaran di situ, kita nyalakan api unggun atau apa, kemudian kita refleksi seperti itu. Itu konsepnya seperti itu. Konsepnya kalau itu luring seperti itu. Refleksi itu setelah dua, misalkan hari ini kita jalan-jalan Kota Gede, besok kita jalan-jalan di Imogiri seperti itu. Minggu depan setelah Sabtunya jalan-jalan di Imogiri, bisa malamnya atau malam Seninnya itu kita tadi itu ketemu di mana, bisa di UAD misalnya itu di ruangan tertentu, kita membuat lingkaran, kemudian kita refleksi seperti itu. Itu konsep yang ada sebelumnya ya. Tapi karena ini daring itu refleksi nanti ya kita ketemu tapi ketemu via mana Gimit gitu ya nanti ya. Iya, daring seperti itu. Itu Mas Bustomi ya. Jadi saya mohon maaf nih Pak, karena kan mata kuliah saya di bentrok juga nih Pak hari ini. Kebetulan hari Sabtu nih Pak, dari jam 8 sampai dengan jam 10 untuk yang dari daring. Oke, ya ini screenshot saja Mas. Jadi kalau kamu bisa screenshot sebagai bukti kan nanti ngisi logbooknya itu loh. Yang masuk kayak gini screenshot bisa. Namamu ada kan gitu. Mbak Eli bisa direcord Mbak ini ya? Oh sudah ini ya? Oh sudah saya record Pak. Oke, jadi itu nanti bisa jadi bukti bahwa kalian masuk gitu kan. Gitu. Karena logbook itu juga dasar bagi dikti untuk memberikan uang saku kalau nggak salah. Iya benar. Ya kan? Kalau kalian tidak mengisi logbook, tidak mengisi kuis, ya nanti dikti tidak akan memberikan uang saku. Kenapa? Karena dianggap kalian tidak masuk. Jadi tolong logbook yang sudah disiapkan oleh Mbak Eli, tolong nanti diisi. Itu intinya di situ Mas Bustomi ya. Selain di sini ada buktinya juga logbooknya itu sebetulnya. Dari awal itu memang konsepnya itu kuliahnya di hari Sabtu karena jalan-jalan. Karena anggapannya dikti itu Sabtu itu kan libur ya, kecuali yang swasta Mas ya. Kayak saya ini Sabtu juga masuk yang swasta, tetapi untuk yang negeri itu kan Sabtu liburan. Sehingga memang plotting dari dikti itu kuliahnya Sabtu pagi. Supaya Sabtu pagi bisa jalan-jalan. Jalan-jalan sambil kuliah. Saya dulu sudah membayangkan ya, kita jalan-jalan tiap Sabtu ya itu kan. Keliling-keliling kita makan-makan itu kan dibiayai dikti ya. Tapi ternyata ya karena pandemi masih seperti ini ya belum bisa. Semoga setelah UTS ya kita bisa ketemu di Jogja. Oke. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan? Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Terima kasih juga Kak. Oke, sama-sama. Yang lain yang bisa mau didiskusikan? Saya lagi tadi, Pak. Gimana? Saya Pak yang terkait booknya tadi, notebooknya itu dari formatnya dari logbooknya dari formatnya itu dari mana Pak? Mbak Eli tolong dijelaskan ya di spadanya. Dan yang kedua sudah ada assignment atau tugas di Spada ini tentang modul Nusantara Pak. Oke Mbak Eli dijelaskan aja lah ini. Nah jadi begini ya teman-teman, untuk format logbook antara dosen, mentor dan mahasiswa itu beda. Kalau untuk mentor dan dosen yang sudah disediakan, tapi kalau untuk mahasiswa nantinya logbooknya itu dari assignment yang disediakan di setiap pertemuan. Nah untuk formatnya sudah ada di Spada Dikti format dari logbook, nanti teman-teman tinggal ngisi terus kirim kembali filenya dari nanti ada tempat untuk upload file. Jadi ini logbooknya nanti teman-teman bisa download ini atau mungkin teman-teman bisa buat sendiri di Word-nya, terus teman-teman isi bagian-bagian pertanyaan, mulai dari nama kegiatan, tujuan dari kegiatan kebinekaan ini, tanggal dilaksanakannya. Terus karena ini mungkin karena kita online ya, jadi tempatnya mungkin bisa disesuaikan saja. Misalkan kita kunjungan hari ini kan ke Kota Gede, jadi tempatnya kunjungan Kota Gede. Terus teman-teman nanti isi setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada, mulai dari deskripsi singkat, apa jenis kegiatan ini berupa kunjungan, workshop, atau pentas budaya, dan lain sebagainya. Terus
bagaimana proses kegiatan ini berlangsung karena diadakan online, jadi nanti bisa dideskripsikan ya. Tantangan dan tindak lanjut, kesan dan pesan. Bagian lampiran tadi sudah dibilang berisi tentang foto maupun video. Bisa teman-teman screenshot kehadiran teman-teman sekarang, terus nanti dilampirkan. Lalu nanti teman-teman bisa langsung kirim aja, nanti ada tempat untuk kirim file di bagian assignment. Setelah itu, assignment ini bisa dikirim dari jam 10 sampai waktunya 3 hari ya. 3 hari, hari ini hari Sabtu, berarti terakhir ngumpul itu hari Senin di jam 10. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa langsung isi aja pertanyaan-pertanyaan yang ada, terus nanti upload file. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Eli ya. Jadi tolong nanti pada dirinya dibuka, kemudian logbooknya tadi diisi, kemudian segera upload gitu ya. Kalau misalkan hari ini bisa ya kerjakan hari ini saja, jangan ditunda-tunda. Tunda-tunda nanti lupa, tahu-tahu Senin sudah jam 10:30, ya sudah telat itu. Makanya kalau misalkan hari ini ada waktu luang, pada dirinya tadi dibuka, logbooknya diisi, segera diupload. Ya. Itu bukti-bukti Mbak ya, untuk bukti penilaian dan juga bukti dikti, dasar dikti untuk memberikan uang saku ke kalian gitu. Terus nanti untuk absensi bisa absen mulai dari sekarang sampai jam 10 aksesnya. Terus dan juga untuk kuis nantinya akan dilakukan setelah perkuliahan ini, berarti setelah jam 10, waktunya 2 jam sampai jam 12. Kuisnya PG dengan 10 nomor. Enak-enak kok. Soalnya gampang-gampang, mudah, semua yang dibahas dengan Pak Agung, mulai dari video maupun lampiran atau bacaan yang udah di-share di Spada Dikti. Intinya 2 jam, intinya kan harusnya 10 menit ya untuk kuis ya, tapi ya, Pak. biar kalian bisa menjawab dengan baik ya kita berikan 2 jam. 10 menit dikasih 2 jam. Ya supaya nilainya bagus lah, gitu ya. Oke. Ada yang lain? Mereka masih belum bisa melakukan proses pemilahan. Saya Pak. Oke, silakan. Yang tadi bagian lampiran yang screenshot itu Pak harus beserta dengan video yang diputarkan tadi. Soalnya tadi saya lupa screenshot Pak. Atau boleh? Ini aja nggak masalah, sekarang aja nggak masalah Mbak Eli ya? Iya, kalau untuk foto maupun video itu fleksibel ya teman-teman, mau foto screenshot dari begini aja atau mungkin ada videonya, boleh. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, yang lain? Mungkin ada yang masih belum jelas. Jadi nanti mungkin setiap pertemuan itu selalu ada logbook ya teman-teman, dan juga kuis. Dan mungkin logbooknya pertanyaannya hampir sama atau mungkin bisa saja berbeda. Karena kan setiap kegiatan meskipun pertanyaannya sama, yang pasti uraiannya berbeda ya. Jadi setiap pertemuan intinya isi logbook. Logbooknya itu ya assignment kalau bagi mahasiswa. Baik, ada pertanyaan lagi? Udah jelas. Oke, udah jelas tentang Jogja saja. Ada yang ditanyakan nggak? Sebelumnya Pak, absen. Oh, Mbak Novita. Absennya itu di bagian mana ya Pak? Di present teman-teman, di Spada Dikti teman-teman ada presence? Ada. Nah, di presence. Presensi di situ. Mohon maaf Kak. Jadi kalau untuk kami masuk link Google Meet-nya melalui
Spada itu biasanya otomatis sudah terisi absensinya. Kalau untuk spadanya, setahu saya Kak, kita tentuin udah baca atau belumnya. Tergantung Iya. biasanya karena Nanti kalau ada misalnya udah peraturan baca, di presence. kalau udah baca nanti itu masuk ke Iya. dalam absensi dia. Presence itu biasanya diatur tergantung masing-masing. Ada yang kalau udah login bisa langsung auto presence, atau mungkin syaratnya baca dari apa? Dari lampiran modul. atau bacaan ya yang di-share. Tapi kemarin saya lupa ini aturannya dari bacaan atau link di Meet, coba nanti saya cek lagi ya. Satu lagi Kak, izin bertanya, itu tadi kan apa namanya, refleksinya itu kan 2 minggu, setiap 2 minggu sekali. Ya, Nah itu refleksinya kalau untuk daring seperti apa Kak? Nanti ada beberapa macam ya, mungkin bisa diadakan workshop. Kalau sedikit gambaran aja ya mungkin Pak. Kalau ini kan kegiatannya yang kita Bhinneka 1, Bhinneka 2 belajar sejarah Islam ya. Jadi mungkin bisa untuk refleksinya diundang ustadz atau apa untuk belajar tentang sejarah Islam. Jadi seperti itu. Atau mungkin yang lainnya nanti refleksi sebenarnya ada beberapa yang mungkin teman-teman kita bisa juga dapat ilmu dari orang-orang yang udah berpengalaman di luar sana, mungkin dari ya tadi seperti itu, dari ustadz atau mungkin dari pengusaha atau yang lainnya. Jadi seperti itu. Kalau itu nanti inspirasi Mbak 4 ya. Ada 3 inspirasi ada 3. Oh iya, inspirasi. Kalau inspirasi itu nanti ada 3, beda dengan refleksi ya. Kalau inspirasi itu nanti kita ada Ustadz ya, nanti baru akan kita kontak ya Pak Ustadz Wijayanto. Tahu ya Ustadz Wijayanto ya? Oh iya. Yang lain tahu nggak? Tahu Pak. Yang di hitam putih itu loh, dengan Deddy Corbuzier itu loh. Coba nanti akan kita hubungi, kalau bisa live ya. Live itu ya apa namanya, bisa kita di studio di sini di UAD ada studio, kita undang untuk datang ya, sehingga bisa live tanya jawab. Itu tentang temanya tentang diciptakan manusia yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ya kan, sungu bau wakoba itali tarang gitu ya. Jadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya ta'aruf gitu. Nanti temanya itu ya, temanya itu. Kemudian untuk inspirasi yang lain, nanti kita akan mengundang tokoh yang di Bumi Langit. Jogja itu ada namanya Bumi Langit. Bumi Langit itu suatu kawasan yang dia bisa mengolah ya tanah itu pupuknya dari sapi yang dia pelihara, kemudian apa namanya organik gitu ya. Ada putaran energi di situ di apa lahan yang dia punya, sehingga dia manen padi, manen sayuran dari lingkungan, dia jual organik seperti itu. Sehingga sempat Obama itu sempat mampir ya. Obama itu sempat makan di situ. Tahu ya Obama ya? Mantan Presiden Amerika Serikat itu sempat makan di Bumi Langit ya. Itu juga di Imogiri. Dengan makam raja-raja itu cuma paling sekilo. Nggak nyampe sekilo ya. Tapi ya di atasnya malah itu. Jalan di atasnya makam raja-raja. Itu ada Bumi Langit. Kemudian yang ketiga, inspirasi yang ketiga itu nanti kita akan mengundang tokoh konservasi penyu. Jadi di Bantul itu di pantai selatan itu ada konservasi penyu. Nanti kita undang tokohnya ya, mungkin kalau nggak Mas Timan atau Pak Bagio atau Pak Sarwidi ya. Jadi bagaimana pengelolaan konservasi penyu yang ada di Bantul gitu. Nanti inspirasinya seperti apa? Mereka itu kok bisa menjadi tokoh dalam artian mereka menyelamatkan penyu seperti apa, itu nanti akan kita undang. Jadi ada 3 inspirasi. 3 inspirasi itu juga di hari Sabtu seperti ini. Beda dengan refleksi. Refleksi itu sekedar merefleksi itu ya kayak mengulang kembali materi yang ada itu ya. Materi yang 2 minggu sudah dilaksanakan, hari ini dan minggu depan itu kita ulang tentang konsep kebinekaan misalnya seperti itu.
Mataram Islam itu dulu dari Hindu Buddha ke Islam, sehingga misal tadi itu keratonnya, temboknya, arsiteknya masih Hindu Buddha, tetapi apa namanya agamanya Islam. Kemudian adat istiadatnya masih menghormati Jawa, Kejawen gitu ya, Islam tapi Islamnya Kejawen, masih ada hitung-hitungan apa namanya, ada pasaran legi gitu ya, sehingga di kota gede itu ada ramenya di ketika legi Mbak Eli ya, ada pasar legi seperti itu. Itu kan apa namanya neton ya, neton itu ya itu tadi ada pon, kliwon, legi, paing gitu ya, itu neton yang ada di Jawa. Jadi itu yang kita gambarkan. Kemudian juga ketika apa namanya nanti bagaimana Sultan Agung melawan Batavia seperti itu kan, bahwa perjuangan itu tidak hanya dilakukan oleh apa namanya saat-saat tahun 1900-an ya, tetapi jauh sebelumnya itu bahwa sudah ada ya apa namanya perlawanan yang dilakukan oleh kita gitu. Sultan Agung itu jauh sebelum tahun 45 ya, tahun 1900-an ya. Jadi sudah ada itu. Bahkan Pangeran Diponegoro itu juga nanti kita akan kunjungan ke sana juga, ke Gua Selarong nggak salah ya nanti. Ada nggak nanti ya kita apa nama sisipkan di situ. Pangeran Diponegoro itu kan di era Sultan Hamengkubuwono kedua ketiga itu. Ya. Itu salah satu pejuang yang sangat tangguh gitu ya, sangat tangguh. Ya. Itu yang mencerminkan apa namanya perlawanan juga dari Jogja. Ya. Itu nanti yang kita bahas. Kita refleksi itu hanya merefleksi, hanya merangkum ya. Merangkum dua pertemuan sebelumnya kita rangkum. Misalkan kita di situ sempat mengundang apa namanya narasumber ya kita undang, tetapi kalau tidak ya kita ngobrol seperti ini saja, ngobrol santai gitu ya, ngobrol santai apa yang didapat dari kuliah 1 dan 2 itu apa yang didapat, nanti masing-masing menyampaikan pengalamannya ya. Kan seharusnya pengalaman itu langsung datang ke Kota Gede, langsung datang ke Imogiri ya, untuk 2 pertemuan pertama, tetapi kan ya kalian apa namanya kita minta untuk betul-betul menyaksikan materi, membaca materi dan menyaksikan video yang kita buat ya, supaya apa namanya pengalaman itu ya kita anggap pengalaman langsung datang lah seperti itu. Kalau misalkan mau pengayaan melihat video-video yang lain tentang Kota Gede di YouTube banyak, sehingga itu bisa menambah wawasan ya. Itu yang apa namanya supaya untuk minggu ini dan minggu depan dipelajari, supaya nanti refleksi masing-masing dari kalian bisa menyampaikan hasil pertemuan yang pertama dan kedua itu kayak apa. Itu mungkin tambahan dari saya Mbak Eli ya. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan? Berarti sudah jelas semua ya. Sebenarnya tidak sampai jam 10, setengah 10 nggak masalah, karena 2 SKS itu kan jam 8 sampai setengah 10 ya, 1,5 jam ya. 8, 9, kan 100 menit ya, sampai jam 9.40. Ya, sampai jam 9.40. Ini masih ada 16 menit kalau mau ada yang ditanyakan. Katanya udah jelas ya, pada diem. Atau pada bingung? Mungkin nanti kalau misalkan ada kendala teman-teman dalam mengerjakan logbook atau itu kan tidak bisa akses atau bagaimana, nanti bisa diinfokan saja di grup. Ini soalnya saya belum bisa lagi login di Spada, kayaknya ini banyak yang login jadi muter terus dari tadi, belum bisa cek. Iya Kak, ini buka Spada juga nggak bisa dari tadi. Iya benar, karena hari ini kan semuanya melakukan perkuliahan ya, mungkin pada akses jadi agak ini lama. Iya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan kuisnya belum bisa diakses, nanti bisa saya perpanjang waktunya. Nanti teman-teman komunikasikan saja kendala-kendalanya ya, mau mengerjakan kuis atau belum bisa akses atau belum bisa dibuka, kebingungan mengerjakan logbook, nanti bisa diinformasikan saja. Oke, itu ya. Nanti kalau ada permasalahan yang dihadapi bisa via WA group ya, untuk
kita diskusikan, kita cari solusinya kayak gitu ya. Oke, kemudian yang lain mungkin? UAD itu di sebelah mana misalnya itu ya? UAD itu di Bantul tapi perbatasan dengan Kota Madya. Jadi di samping UAD kampus 4 ini, ya, UAD kampus 4 itu di Bantul, tapi kampus 1, 2, dan 3 itu di Kota Jogja. Kan di pendahuluan kan saya sampaikan bahwa DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta atau Jogja gitu ya. Itu ada 1 kota madya dan 4 kabupaten. 1 kota madyanya ya Kota Madya Yogyakarta. Kota kita nyebutnya Kota Madya, kota Jogja lah. Kemudian ada Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunung Kidul. Jadi 4 kabupaten 1 kota madya. 4 kabupaten 1 kota madya. Oke ya. Kemudian kalau misalkan yang berbatasan dengan pantai di selatan itu ada Gunung Kidul dan Bantul. Ya. Gunung Kidul itu paling timur berbatasan dengan Pacitan. Ya kan? Kemudian kalau yang bagian barat itu Bantul itu nanti akan berbatasan dengan Kulon Progo. Kulon Progo itu masuknya sudah Jawa Tengah. Itu. Kemudian yang bagian kota di tengah-tengah ya, Kota Madya Yogyakarta tadi di tengah. Kemudian ada Sleman. Nah, Sleman itu Kulon Progo itu maksudnya Yogyakarta, maaf ya. Kulon Progo itu maksudnya Yogyakarta tadi. Kulon Progo itu masih Yogyakarta berbatasan dengan Purworejo ya. Purworejo itu yang Jawa Tengah. Jadi Jogja bagian barat itu adalah Kulon Progo. Kulon itu barat ya, Progo itu Sungai Progo ya, baratnya Sungai Progo. Sehingga disebut sebagai Kulon Progo. Kemudian yang bagian utara yang dengan di lereng Gunung Merapi itu Sleman ya. Jadi kalau kalian baca berita di Jogja Gunung Merapi meletus itu yang kena dampak biasanya wilayah Sleman. Di daerah Cangkringan, di daerah Pakem itu 2 kecamatan yang berbatasan langsung dengan puncak Merapi. Jadi sepertiga Merapi yang ke selatan, sepertiga Gunung Merapi yang ke selatan itu ke Jogja. Ya itu. Sehingga kalau mengarah ke selatan ya yang kena adalah Jogja. Termasuk dulu ada namanya Mbah Marijan itu Jogja. Jadi kalau kita lihat ya, mumpung ingat ya, antara puncak Merapi, Keraton Jogja dan Parangkusumo tadi ya, itu kalau ditarik garis akan lurus. Sehingga ada garis lurus kayak ada jalan gitu ya. Puncak Merapi, Keraton Jogja yang sekarang ya, kemudian Pantai Parangkusumo yang tadi saya sebutkan sebagai tempat ketemunya Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul tadi itu. Sehingga secara mistis itu ketika Keraton Jogja itu punya gawe itu punya hajat gitu ya. Itu kadang itu kayak ada sesuatu yang bergerak dari pantai selatan ke keraton. Kalau orang yang punya mata batin yang kuat ya bisa melihat sih ada rombongan tamu dari dunia lain mungkin ya, dari alam jin itu dari pantai selatan ke Keraton Jogja seperti itu. Dari Merapi ya ke Keraton Jogja itu juga bisa bisa. Dari segi nah jin itu kan usianya ratusan tahun ya, mungkin pada zamannya Panembahan Senopati saat ini masih ada sehingga itu masih kadang main ke keraton. Sehingga di keraton itu tetap beberapa pusaka ya. Pusaka itu kayak keris, tombak itu kan diberi nama ya. Di situ biasanya ya kalau orang Jawa ya, kan orang Jawa itu biasanya kalau di situ pusaka itu di dalamnya ada jinnya. Jin itu yang yang dia itu hidup meninggali misalkan keris itu ada jinnya di situ. Biasalah kalau di Jogja itu misalkan ada keris yang ditaruh di almari, tahu-tahu kerisnya gerak-gerak sendiri ya, gudak gitu ya. Itu karena jinnya yang ada di situ gerak-gerak seperti itu. Yaitu di Jogja masih ada seperti itu ya. Jadi masih ada, tetapi memang itu kejawen.
kejawen, Islam yang kejawen, Jawa ya, Jawanya di situ. Oke. Jadi kenapa apa namanya dulu ketika membangun keraton itu ya, pada minum air kelapa itu ya, sejarahnya itu menurut simbah-simbah saya itu ya, itu para prajurit itu hanya megang pohon kelapanya itu ditekuk itu Pak, ditekuk, tidak manjat pohon kelapa itu enggak. Pohon kelapanya itu ditekuk supaya kelapanya diambil kemudian dilepas lagi. Saking kuatnya orang Jawa dulu, orang Jogja kayak gitu. Itu gambaran yang saya dengar dari simbah-simbah saya, kakek saya seperti itu. Jadi itu semi mistis namanya. Kalau saya kayak pribadi ya tidak bermistis ria ya, tidak bermistis ria, nanti tidak dikira dukun Mbak ya, bisa baca, bisa nebak-nebak Mbak ya, bisa membaca nasib ya, nanti tidak dikira apa namanya kayak dukun, enggak. Jadi apa namanya itu Jogja ya, Jogja yang ada di sini ya. Itu setahu saya karena saya lahir di Jogja, sampai hari ini masih tinggal di Jogja. Oke, mungkin masih ada waktu 8 menit kalau sampai jam 9.40 ya. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya nih Pak, untuk biaya hidup di sana apakah besar Pak di Jogja Pak? Mbak Eli gimana yang anak kosan nih? Saya kalau jawab nanti malah salah. Sepertinya ya tergantung ya teman-teman. Kalau untuk mau mencari makanan-makanan yang harganya relatif murah atau mungkin kita pinter-pinteran aja, tapi kalau di Jogja pasti ada sih beberapa tempat yang murah tapi mengenyangkan juga dan enak gitu. Jadi tergantung juga. Kalau tapi meskipun teman-teman di sini banyak murah, tapi teman-teman juga suka nongkrongnya di tempat-tempat kayak McD, KFC juga mungkin ya nggak bisa dikatakan murah gitu kan kalau di tempat seperti itu. Di desa ya, saya itu kan tinggal di desa ya. Kalau pagi itu beli nasi dengan mie plus tempe pedes itu ya, nasi gurih itu ya, itu 5.000 dapat 2 bungkus. Iya benar, ada beberapa tempat. Ya kayak itu Mbak ya. Iya, Nasi, Pak. mie sama tempe ya itu ya, tempe pedes Mbak ya. Itu 2.500. Ya. Nanti ini Kak, kalau misalnya benar-benar luar di sana nanti bisa rekomendasi tempat-tempat makan ya, yang pastinya itu menyesuaikan kantong mahasiswa lah Kak. Apalagi kalau dari saya pribadi, saya ada juga sih beberapa alergi dari makan gitu Kak. Yang paling penting itu saya alergi sama durian, itu paling kali itu Kak. Kalau di Jogja tidak musim durian itu tertentu ya, tidak apa namanya, tidak tiap hari ada durian itu enggak. Anda di tertentu dan di sudut-sudut tertentu saja, tidak. Iya benar. Kayak gitu Mbak Eli ya. Iya benar Pak, tidak semua di orang jualan buah pun ada durian, tidak juga. Kalau di Jogja mungkin ada kayak semacam rumah makan atau toko khusus durian begitu Pak. Oke, itu yang saya juga belum pernah ke sana. Oke. Memang ada, tapi apa namanya? Biasanya yang bagus ya, kayak yang jenis montong gitu ya. Oke, itu. Kalau misalnya luring ya di apa namanya di kampus 4 UAD ini di sekitarnya banyak kos-kosan Mbak Eli ya. Iya benar Pak. Jadi jangan khawatir kalau misalkan nanti apa namanya tinggal di dekat kampus 4 ada anunya enggak, ada kosan nanti ada. Nanti Mbak Eli nanti bisa membantu mencarikan juga misalkan betul-betul luring di sini ya. Seperti iya, itu. Benar. Makanan sekitar kampus 4 Mbak Eli juga hafal ya, makanan sekitar sini karena kan dia juga kos di sini di dekat kampus 4. Apalagi ya, tempat nongkrong Mbak Eli enggak nongkrong Mbak Eli ya. Mungkin kalau di kampus 4 langganan mahasiswa kampus 4 tuh bento Pak, yang buat diskusi, buat ini tempatnya juga nyaman, dekat di kampus 4 belakang. Oke, itu ada tempat apa tertentu. Tapi kalau misalkan kalian ada uang
saku lebih ya, sama orang tuanya diberi uang saku sendiri ya. Itu misalkan Sabtunya jalan-jalan dengan kita, minggunya kurang puas ya, minggunya bisa jalan-jalan lain dengan yang lain, jalan-jalan dengan sewa motor itu bisa Mbak Eli ya, banyak yang menyewakan motor Mbak Eli ya. Iya Pak, sewa motor bisa, jaminannya biasa kartu mahasiswa. Kartu mahasiswa. Sehari berapa Mbak? Sekitar 25.50 Pak kalau nggak salah. 25.000 sampai 50.000. Tergantung jenis motornya juga ya. Iya benar. Jadi dari kampus 4 kalau mau ke pantai itu ke selatan sekitar 30 kilo Mbak Eli ya? Iya Pak, Parangtritis. Jadi dari kampus 4 ke selatan 30 kilo, sekitar 45 menit sampai 1 jam ditempuh, itu sudah sampai pantai selatan. Sudah sampai Parangtritis, Parangkusumo, ya Pantai Bantul lah sudah sampai. Tapi kalau ke pantai Gunung Kidul ya sekitar 2,5 jam. 2,5 jam. Kalau mau ke Puncak Merapi, ya ke utara juga sekitar 30 kilo. Ya 30 sampai 40 kilo. Sehingga Jogja itu ke utara itu naik ke gunung, ke selatan ke pantai. Ke barat nanti perbatasannya sungai. Ya gitu. Jadi dekat, mau main-main itu dekat. Ada lagi yang ditanyakan? Biaya hidup, kemudian apa lagi? Jadi kalau untuk Mbak Eli sendiri dalam seminggu tuh bisa kira-kira berapa rupiah? Berapa ratus mungkin 100.000 gitu seminggu untuk konsumsi gitu. Kalau pribadi Mbak Eli lah. Oh, gini ya teman-teman, karena saya di sini juga ada keluarga ya, khususnya ada nenek sama kakek dari orang tua saya, dari bapak ada, dari ibu ada. Kalau untuk biaya seminggu itu saya tidak bisa jamin ya, karena kadang kalaupun saya banyak kegiatan di luar, saya sering makan di luar. Kalaupun tidak ada kegiatan, saya keseringan memasak sendiri, jadi mungkin beli sayur-sayur. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman jadi luring, teman-teman tuh bisa masak sendiri ya inisiatifnya. Terus masak sendiri tuh juga sayurnya murah-murah, apalagi di pasar gitu kan. Itu kadang 50.000 tuh sayur stok 50.000 bisa jadi 1 minggu sih kalau aku pribadi. Tapi kadang kalaupun yang boros mungkin kalau banyak kegiatan ya, karena seringnya jajan di luar terus gitu. Mungkin 100.000 nggak sampai lah kalau sering masak. Kalau aku pribadi, karena aku pun dapat kalau dari nenek sering dibawain kayak sembako, kayak mungkin beras atau yang lain gitu. Jadi kalau pribadi ya seperti itu. Nggak tentu ya teman-teman. Sebagai gambaran Mbak, nasi Padang di Jogja berapa Mbak? Nasi Padang, 1 bungkus nasi Padang. Nasi, sayur sama lauknya. 10.000 10.000 ya sudah dapat Pak. 10.000 udah dapat. Bersama juga sih di sini. Iya. Kalau di sini ada juga 10.000 amperanya Pak. Ya, terus kadang kalaupun kalian udah masak nasi tapi males masak sayur pun bisa cuma beli lauk 2.000 bisa, 3.000 bisa gitu. Saya Pak, itu kan tadi dijelaskan ada kampus-kampus, kampus 1, 2, 3, 4, itu kan beda-beda. Berarti fakultas saya di kampus mana ya Pak? Farmasi. Farmasi itu kalau di UAD di kampus 3. Ya. Jaraknya jauh-jauh. Tapi kan kalian kuliahnya dengan saya di kampus 4, tidak di farmasinya kan? Iya benar. Jadi kuliahnya dengan saya, walaupun saya itu biologi ya, dosen biologi, tapi kan ini kan tentang Jogja ya. Jadi bukan kalian misalkan dari farmasi nanti apa namanya di farmasinya gitu kan enggak. Tapi tetap di kampus 4. Kampus 4 ini ada kita ya, itu Fakultas Sains dan Teknologi Terapan, FAS, FKIP, kemudian FAI, Agama Islam. Di bawah lantai saya ini ada hukum, ada kedokteran, apalagi Mbak? Teknik? Iya Pak, FTI. 6 ya? Kalau nggak salah ada 6 fakultas di kampus 4 ini. Ya, ini kampus utama. Yang tadi di lagu tadi yang apa namanya? Yang saya sampaikan di awal tadi itu gedungnya. Coba saya share lagi ya, apa namanya? Lagunya tadi ya. Kampus 4-nya yang mana gitu ya.
Lihat dulu. Nah ini kampus 4 ya. Kampus yang saat ini yang apa namanya, yang nanti misalkan kalian luring itu ya di sini kuliahnya. Ada masjid di depan, ada jalan, ada masjid. Jalan itu ring road, masjid, kemudian gedung utama perkuliahan. Itu FAS itu di lantai 8 ya. Saya ini sekarang di lantai 8. Jadi kalau saya lihat jendela itu lihat masjid. Lihat masjid dan gedung yang kanannya ini yang di bawah yang cuma kelihatan atapnya itu Museum Muhammadiyah. Kemudian gedung yang di samping ya, yang kalian lihat itu yang 2 jejer yang kembar, itu asrama mahasiswa. Jadi mahasiswa itu yang mau tinggal di situ memang ada semacam tes karena tidak semua bisa tinggal di situ dan tinggal di situ hanya setahun. Itu sebagai asrama untuk istilahnya itu pesantren mahasiswa ya. Asrama untuk pesantren mahasiswa. Jadi mahasiswa kita yang ingin nyantri gitu ya di situ, di 2 ini. Kenapa 2, ada yang untuk laki-laki dan untuk perempuan, dibedakan. Tapi saat ini yang untuk perempuan yang di bagian yang kanan ini untuk shelter COVID ya. Jadi membantu pemerintah untuk tempat tinggal bagi yang terkena COVID, itu yang salah satu gedung ini yang gambar itu. Kemudian di utaranya itu ada gedung kedokteran. Kedokteran itu ada 7 lantai terpisah. Jadi khusus fakultas kedokteran itu di satu gedung 7 lantai. Kalau asramanya ini 5 lantai, gedung utamanya itu 10 lantai. Gedung utama 10 lantai, asrama 5 lantai, yang kedokteran 7 lantai. Ini yang fakultas kampus kita di kampus 4 ini. Ini ya. Saya kenalkan juga ya, ini di fakultas ya, ini ada Pak Dekan, itu Pak Dekan saya ya, Pak Dekan. Itu kaprodinya matematika, saya prodinya matematika, ini kaprodinya sistem informasi. Ya. Ini yang tadi di awal ya, yang belum lihat ya. Ini Pak Dekan ya. Ini Pak kaprodi fisika. Ini kaprodi matematika, ini saya. Ini parkiran kampus 4 ya, ini parkiran kampus 4. Parkiran sepeda motor ya. Itu motornya Pak Joko ya, kaprodinya matematika ya. Motornya itu. Ini sekprodinya matematika, Bu Siva. Kuning ya, kaprodi SI. Ini Bu Konita, sekprodinya fisika. Ini jalan dari kampus menuju ke arah stasiun. Yang kiri atas itu kaprodi biologi, Bu Listi ya. Yang hitam itu. Yang tengah bawah itu kepala TU kita ya, Bu Nurul. Ini menuju ke Tugu ya sebenarnya. Ya ini Tugu ya. Ini Tugu Jogja. Ini ngalang ya Pak Dekan, itu dari utara nanti ke selatan. Tugu Malioboro. Gitu. Ini kita jalan-jalan di Malioboro ini. Ini belum lama ya. Ini kita shoot itu bulan ini nggak salah ya. Bulan ini kita shoot ini. Pas mulai PPKM boleh Malioboro dibuka itu loh. PPKM dibuka untuk khusus beberapa titik wisata, kita cek di sini. Sewa andong, 1 andong untuk jalan keliling dari Malioboro ke Keraton, PP pulang balik itu 1 andong 150.000. Itu bisa diisi tadi itu berapa ya? 5 atau berapa ya? Ini kawasan dekat Keraton ya.
Ibu kalau di biologi ya. Pak Dekan ya. Ini Pelengkong Gading ya. Arah ke Keraton sebenarnya. Ini Malioboro ya. Ini Keraton, kita kemarin masuk Keraton tapi nggak bisa karena baru ada pemugaran ya. Keraton Jogja. Ini stasiun Tugu. Ini kita di Lopo Cafe ya. Kalau tanya mahal enggak ya? Kalau di Lopo Cafe ya mahal ya. Ini karena ini kawasan Malioboro ya. Pak Dekan ya. Ya nanti silakan, selamat datang di Jogja. Semoga bisa ya. Luring ya datang ke Jogja. Ini Pak Dekan tadi, Pak Imam. Ini Pak Kaprodi Matematika, Bu Sektor di Matematika. Ini saya. Ini Kaprodi SI ya. Ini Kaprodi Biologi. Kaprodi Fisika. Saya Prodi Fisika. Kepala TU ya, KTU kita. Yes. Ini behind scan-nya ya. Ini SE, jadi student ya, mahasiswa yang kita kerjakan di lab. Jadi mereka bantu kita di lab. Nah. Oke. Jadi itu ya tambahan ya. Jadi memang tadi di awal saya tampilkan karena itu juga perkenalan dari kita dari FAS UAD ya. Jadi yang baru gabung bisa lihat itu tadi. Itu apa namanya ya kemarin untuk apa ya, kita PPKM berapa lama, yuk kita ambil anu aja nyanyi ini ya itu untuk siapa ya, untuk mahasiswa baru UAD yang di FAS gitu. Kita tayangkan ya gitu. Oke, itu ya masih kalau jadwalnya main sampai jam 10 tapi kan ini sudah hampir selesai ya. Masih ada yang mungkin belum jelas? Oh, boleh bertanya lagi Pak? Oh boleh Mbak Indah. Mungkin nanyanya lebih ke ini sih Pak, ke sopan santun yang ada di UAD. Mungkin ada beberapa peraturan yang di UAD yang harus dipatuhi, kayak sopan santun gitu kan Pak. Karena setiap daerah tuh mungkin ada beberapa sopan santun yang harus dipatuhi gitu. Boleh dijelasin Kak? Oke, terima kasih. Apa namanya, kalau era pandemi memang harus taat prokes Mbak ya. Prokes itu nanti kalau mau masuk ke UAD ada pemeriksaan suhu badan. Masuk ke parkiran itu. Kemudian setelah mau masuk ke gedung ada pemeriksaan lagi suhu badan. Tapi ada tempat cuci tangan khusus. Disediakan tempat cuci tangan khusus sebelum masuk ke gedung. Kemudian apa ya, kalau bukan di UAD tapi di Jogja itu unggah-ungguh namanya ya. Unggah-ungguh itu tadi sopan santun ya. Kalau dengan orang tua biasanya kan kalau apa namanya dengan lebih tua itu kan kayak nunduk itu apa, mengangguk atau nunduk itu ya istilahnya ya. Kalau bahasa Jawanya itu bisa nderek langkung atau nyuwun sewu itu bahasa Jawa untuk permisi ya. Permisi itu kan
ada bahasa Jawanya yang sering dikatakan kalau di Jawa itu nyuwun sewu, dek langkung kayak gitu. Jadi itu ada, tapi apa namanya, kalau di kampus kan sama saja sebetulnya. Kampus itu mahasiswa itu ya kayak gitu Mbak Eli ya. Mungkin Mbak Eli bisa menambahkan Mbak Eli. Mungkin kalau permisi atau derek langkung tuh kalau bahasa Sulawesinya kita bilang tabe kan. Ada orang Sulawesi kan di Indonesia kita permisi itu sama dengan tabe. Ya seperti itu. Mungkin kalau untuk sopan santun ya setiap tempat pasti sopan santunnya sama ya. Harus ramah, tapi dijamin orang Jogja ramah-ramah. Karena kalau istilahnya teman-teman seperjuangan sesama mahasiswa itu bilangnya Jogja itu candu ya, ngangenin gitu. Karena tempatnya memang banyak sekali tempat wisata, tempat makan, nongkrong, orangnya juga ramah-ramah. Jadi kayak udah berwisata tapi ada aja tempat baru begitu. Pasti ada aja tempat untuk liburan, belajar pun ada juga perpus kota, Grahatama, perpus kota. Kita juga bisa minjem buku, bisa dibawa pulang, bisa dibaca, bisa mengerjakan tugas di situ juga. Gitu. Kalau untuk segi pakaiannya Kak, gimana Kak? Kalau untuk segi pakaian mungkin ya pakaian yang sopan ya. Kalau untuk wanita yang sopannya seperti apa, mungkin ya memakai jilbab yang menutup dada mungkin. Tapi memang ya pada umumnya lah sopan santun, pakaian yang sopan pada umumnya. Jadi tidak ada khusus ya. Jadi beberapa tahun yang lalu pun kita ada mahasiswa China yang masuk di UAD. Mereka tidak diwajibkan untuk berjilbab, jadi tetap pakaiannya biasa yang sopan, tetapi tidak jilbaban karena mereka dari China. Ateis ya. Terima kasih Pak, terima kasih Mbak. Sama-sama. Mungkin ada yang lain? Oke, nggak ada ya. Oke. Jadi minggu depan kita akan masih sejarah tentang Mataram Islam ya, sejarah tentang Jogja masa lampau ya. Kerajaan, jadi kita besok akan ke Imogiri ya, ke makam raja-raja selain Kota Gede. Kok makam lagi? Memang sejarahnya itu ada nanti di situ juga. Kalau nggak salah kita juga ada materi tentang kuliner Mbak ya, pecel ya. Pecel tau nggak pecel? Kalau pecel di Sulawesi apa Mbak? Pecel itu Mbak? Pecel gado-gado. Oh iya gado-gado. Beda. Kalau di sini beda Pak. Iya. Kalau di Jogja beda. Pecel gado-gado beda. Ada pecel gado-gado, ada lotek. Beda lagi itu nanti. Yang jadi khasnya itu kan pecel kembang. Kembang itu bunga. Turi itu pohon apa ya? Pohon turi namanya ya. Ada bunganya. Bunganya itu yang dibuat, yang dimakan itu bunganya itu. Ada campuran bunganya itu. Semoga ini besok ada yang buka Mbak ya. Kita mau take video besok Selasa loh salah ya. Iya Pak. Selasa. Jadi memang Selasa kita take video, kita edit untuk kita tampilkan di hari Sabtu seperti ini. Kalau mau live langsung itu nanti enggak malah kita sambil jalan sambil live itu kayak vlog itu nanti malah tidak bisa fokus ya. Ya kan kalau nonton video itu kan lebih fokus, yang kita jelaskan lebih fokus. Tapi mungkin kalau misalkan kita disepakati ada vlog langsung ya, nah yang langsung hari Sabtu kita jalan-jalan langsung ya mungkin nanti bisa, tetapi konsep yang kepengen kita usung ya kita buat video yang bagus supaya bisa dilihat berulang-ulang ya, kalau dipelajari berulang-ulang supaya paham materinya seperti itu. Oke, mana di penghujung waktu ya. Tinggal 5 menit. Mungkin sebelum ditutup ada yang masih mau ditanyakan? Saya Pak. Oke Mbak Firka. Jadi untuk yang pertemuan pertama Pak, tadi kan ada kuis. Kuisnya kan 2 jam, tapi kan untuk sementara sepadanya ini Pak error. Nggak bisa diakses. Jadi gimana? Oke.
Oke, Mbak Eli nanti memperpanjang waktunya Mbak Eli ya. Iya, nanti bisa kalau misalkan ada teman-teman yang belum bisa kerjain kuis karena sepadanya belum bisa diakses, nanti bisa hubungi saya saja, nanti bisa diperpanjang waktunya. Bisa diinfokan saja lewat WA group biar nanti bisa saya perpanjang waktunya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, jelas Mbak Firka ya? Oke, terima kasih. Itu tadi ya, jangan lupa ya, tugas ya, baik itu logbook maupun kuis ya, jangan lupa. Hari ini di finishing ya. Oke, adik-adik, saya manggilnya adik-adik saja ya. Kalau Mbak Eli kan rekan-rekan anak sebaya ya, kalau saya memang lebih tua ya. Adik-adik, mari kita akhiri ya kuliah di pagi menjelang siang ini. Kalau di Sulawesi sudah hampir jam 11 ya. Kalau di Jogja hampir jam 10. Apabila dari dalam membawakan materi ya, dari saya banyak kesalahan, saya juga mungkin dari Mbak Eli juga nanti Mbak Eli mungkin juga dalam menyampaikan ada kekurangan, kita mohon maaf ya. Saya selaku dosennya, Mbak Eli sebagai mentornya. Kita mohon maaf untuk pertemuan yang pertama, sampai ketemu di minggu depan ya, pertemuan yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Kakak. Sama-sama.